Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utiha ala abdi ad-du'a'u faliyad'u rabbahu fa inna Allaha yastajibu lahu. Benar ya? Atas satu lagi pakai boleh atau jatuh satu lagi. Oh, yang lihat justru. Ya. Oh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza utihat bisru fastausu bil ibti khairan fa inna lahu zimmatan wa rahimah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza utihat bisru, apabila telah ditaklukkan Mesir, fastausu bihi khairan, maka terimalah pesan berbuat baik dengan penduduk Hibdi. Fa inna lahum zimmatan wa rahimatan, maka sesungguhnya mereka mempunyai jaminan dan hubungan kekeluargaan atau famili. Artinya dalam Nabi ya, salah satu mukjizat Nabi Muhammad, dia bisa mengetahui beberapa masa yang akan datang, yang dimana penyebaran agama Islam ini kan bertahap dari kota Mekah, kemudian beliau hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah beliau memperkuat akan daripada Islam itu sendiri dan menekan poin di dasar-dasar agama, kemudian dengan memperkuat tentara ya, untuk menghadapi musuh-musuh Islam itu sendiri, kemudian untuk memperkuat delegasi-delegasi yang dimana tugas mereka berdakwah menyebarkan agama Islam ke penjuru dunia. Nah, semakin hari semakin turun, semakin bertambah hari Islam berada di Madinah, semakin berkembang. Sampailah Islam di negeri Yaman, negeri Irak, Syria, bahkan sampai ke Mesir. Karena Mesir ini letaknya itu nggak nyambung, nggak sedaratan dengan Timur Tengah. Dia harus melewati lautan, Laut Merah dan nah, Mesir memang terletak di benua Afrika memang, bukan di benua Asia, di tengah Arab itu Asia. Maka Mesir memang dengan apa namanya kelamaan takluk akan daripada tunduk dengan kekuasaan Islam itu sendiri, bahkan menjadi intinya menjadi pusat penyebaran agama Islam. Nanti setelah Nabi Muhammad tapi kan perkembangan Islam sangat besar di Mesir, menjadi pionir Islam di dunia dengan munculnya ulama-ulama seperti Imam Syafi'i dan berbagai macam ulama banyak di Islamnya. Maka Nabi memberikan pesan kepada orang Islam ketika itu maupun nanti ketika mereka untuk menaklukkan Mesir, ya. Dan ketika menaklukkan Mesir, ingat bahwa Nabi punya istri yang dimana beliau ketika itu mengutus sahabat ke raja yang menguasai kota Mesir tersebut. Ya, meskipun raja itu belum masuk Islam ketika itu, tetapi raja itu punya itikat baik menjalin hubungan yang kenegaraan dengan Nabi Muhammad SAW, maka diberikanlah budak yang berasal dari Mesir, namanya suku Hibdi.
Nabi Muhammad, istrinya dari suku Kipti, yang sampai dia mempunyai anak namanya Ibrahim. Meskipun Ibrahim ini meninggal dunia sejak masih kecil, gitu ya. Maka Nabi Muhammad berusaha kepada tentara yang menaklukkan Mesir, ya, bahwa di situ ada suku Kipti yang dimana mereka itu mempunyai jaminan dan hubungan antara hubungan kekeluargaan. Artinya Nabi Muhammad punya istri dari orang di suku Kipti. Jadi jangan terlalu jangan terlalu berhadapan dengan suku-suku lain, karena ini masih ada hubungan keluarga dengan Nabi. Ya, maka ya penaklukan Mesir itu ketika itu ya berjalan dengan lancar tanpa ada kekerasan yang berlanjut, tidak ada, karena memang sudah menerima tuh ya daripada penduduk kota Mesir untuk memeluk daripada agama Islam. Ya. Ini salah satu mukjizat Nabi bahwa Nabi Mesir akan ditaklukkan. Benar di zaman Sayyidina Umar juga beliau sudah melakukan itu, maka diutuslah yang namanya gubernur Amr bin As. Ya. Kemudian kalau Rasulullah SAW tidak melihat ada abdi dan doa pada orang kamu, bagi Allah yastajibulah. Bersabda Nabi SAW, apabila telah dibukakan doa bagi hamba, bagi orang maka hendaklah dia berdoa. Bagi Allah yastajibulah, maka sesungguhnya Allah yang mengabulkan ya, bagi doa. Ya, artinya ada bagi seorang hamba yang berdoa. Artinya dalam hadis Nabi ini bahwa apabila seorang hamba berdoa kepada Allah, ya, maka Allah pasti mengabulkan akan daripada doa hamba tersebut. Karena doa yang diucapkan oleh seorang hamba akan memberikan sesuatu cahaya yang dimana cahaya tersebut berada di dalam hatinya dan Payushar itu disudui akan memudahkan, meledahkan di dalam hatinya. Apa dia punya dada? Sebab kita itu doa. Dan doa ini menunjukkan akan daripada yang bahwa kita memang seorang hamba yang dimana hamba ini banyak sekali kelemahan kekurangan. Maka minta kepada Allah SWT sebagai Tuhan kita. Dan ini menunjukkan bahwa yang kita memang mengakui bahwa kita ini lemah. Ya, tanpa ada Allah kita tidak sama-sama. Kita nggak bisa berdiri sendiri, nggak bisa. Ya, semua yang ada di dunia ini dia berkata daripada ciptaan Allah dan berdoa daripada kasih sayangnya Allah kepada makhluknya. Maka dengan berdoa ini termasuk akan daripada salah satu ibadah yang dianjurkan di dalam agama kita. Ya, dengan dalil udhuni fastajib lakum, berdoalah kepadaku maka aku akan mengabulkan doa kalian. Lu pasti yakin cuma ya dikabulkan. Cuma kalau di dalam masalah waktu kapannya itu menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jadi rahasia. Gak bisa kita memaksa Allah, ya Allah sekarang juga dikabulkan, gak bisa. Tugas kita hanya suruh berdoa, minta Allah untuk masalah urusan dunia kan, apalagi dalam masalah urusan akhirat dunia. Nah, maka kalau seandainya kita ini belum dikabulkan, sekarang ini belum dikabulkan, maka itu Allah lebih tahu kapan tepatnya Allah mengabulkan daripada doa kita. Ya, kita umpamakan seperti kita punya anak kecil. Kita termasuk orang yang mampu di dalam memenuhi permohonan anak kita sendiri nih. Tapi anak kecil masih kecil. Dan di mana anak kecil ketika dia meminta, Bapak saya minta mobil yang paling mahal. Kalau bapaknya orang kaya, kenapa cuma? Bapak saya minta kendaraan motor
Tapi yang minta anak umur 5 tahun, kira-kira kita langsung begini apa enggak? Enggak dulu, sabar. Entar kalau udah gede, ya kalau dia dianggap mampu mengendarai motor atau mobil, baru beli. Ya, untuk sekarang tunggu sabar. Tuh, maka kecil mengatakan pokok-pokok beli ini. Tidak, bapaknya baik. Tapi karena melihat kemaslahatan ini anak, maka dia belum dikabulkan daripada permintaannya. Nah, begitu juga kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita minta ini itu segala macam kan kita minta. Kadang-kadang nih, ya kita minta udah lama, dikabulkannya kita udah tua misalnya. Karena Allah tahu kebutuhan tua kita tidak dikabulkan nih pada saat ini umur sekian. Karena ketika kalau kita seandainya dikabulkan sejak awal, nah kita belum siap misalnya. Nah, maka ini semua adalah ya yang kita butuhkan berbaik sangka kepada Allah. Kadang-kadang apa yang kita minta kepada Allah ini, Allah akan kabulkan di akhirat. Bahkan nanti di akhirat orang mengatakan, oh si bulan pahalanya banyak. Pahala doanya. Kenapa? Karena Allah menunda doanya sampai nanti ke akhirat. Karena Allah tahu bulan membutuhkan doanya ini nanti di akhirat. Kalau di dunia kamu anggap sangat dibutuhkan, tapi di akhirat kamu dibutuhkan. Maka orang mengatakan, ya Allah, kalau begitu mas saya berdoa lebih baik dikabulkannya di akhirat. Karena belum tahu di hikmah dibalik dihudaknya dikabulkan doa ini. Maka kita jangan bosan berdoa, jangan merasa ajar dan dikabulkan diri belum ada kemajuan bahwa ekonomi tak mulu. Nah, jangan kita anggap bahwa kita ada sebagai ibadah, dan nama ibadah pasti akan diberikan pahala. Tuh, ya, meskipun di dunia ini kita belum dikabulkan daripada doa kita, ya. Jadi dan doa ini menunjukkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Jangan kita tinggalkan di dalam berdoa. Ya. Maka kalau orang meninggalkan doa, maka itu adalah kesesatan, ya, dengan kehinaan buat dirinya. Kita tidak lepas akan daripada berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang seharusnya yang kita perhatikan di dalam agama kita kan setiap aktivitas itu pasti dibarengi dengan doa. Mau keluar rumah baca doa, masuk rumah baca doa, masuk masjid baca doa, keluar masjid baca doa, dan mau makan doa, minum baca doa, keluar mandi doa, semua doa. Maka semua setiap apa yang kita lakukan itu mendapatkan pahala dari Allah. Ya, karena diawali dengan doa tadi. Dan doa itu menjadi hubungan kita ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita terus punya berdoa, semakin kuat kita punya hubungan kepada Allah. Jadi kalau orang yang tidak berdoa nih, jadi seakan dia sombong, tidak membutuhkan Allah, jadinya seakan. Orang tidak pernah minta Allah, berarti dia tidak butuh Allah. Ya, kita ada sama orang lain, tidak pernah minta sama dia, emang kita tidak butuh dia. Ya, tapi kalau kita butuh dia, minta Allah kita. Begitu kita doa kepada Allah, karena kita butuh Allah, ya maka salurkan dengan cara